Teman muda, mungkin sebagian dari kalian kalau dengar kata politik udah males dengerin ya. Atau terjun langsung seperti teman-teman kalian ini. Berbeda dengan pria yang satu ini, Didi Riyadi. Yang kita tahu, dia ini adalah seorang aktor juga musisi. Nah, sekarang ini, Didi malah terjun ke dunia politik praktis. Kenapa sih Didi memilih bergabung dengan parpol? Padahal kan banyak intrik di dalamnya ya. Kita dengerin cerita Didi tentang anak muda dan politik. Yang mendorong itu sebenarnya salah satunya adalah yang paling utama, dari kecil memang udah ada ketertarikan gitu loh, udah suka gitu loh dengan sosial politik. Secara historis dari kecil tuh kalau baca buku gitu, terus nonton apa yang tayangan-tayangan di TV. Selamat malam. Presiden Soeharto pagi tadi meninjau lokasi yang terkena musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala negara pada kesempatan itu minta supaya rumah-rumah penduduk yang rusak diutamakan perbaikannya, sehingga menghadapi musim penghujan nanti, masyarakat benar-benar tertolong. Jadi bokap itu dulu memang seneng baca buku, gitu. Literasi itu sangat kuat di keluarga, baik dari keluarga bokap maupun keluarga nyokap, gitu. Nah, ketertarikan itu tumbuh semakin besar dan seiring waktu berjalan memang selalu gitu loh mengikuti perkembangan politik gitu loh, dinamika politik yang terjadi baik di domestik maupun di skala global gitu ya. Kalau secara spesifik terjun ke politik praktis gitu ya, memberanikan diri gitu loh untuk terjun gitu, waktu yang menjadi pemicunya tuh ya waktu COVID sebenarnya. Fast-breaking developments in the coronavirus emergency in the U.S. and around the world. The number of cases soaring just today, more than 24,000 now nationwide. Penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat lumpuh dan terdampak. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Keluarga di seluruh tanah air yang patuh dan disiplin untuk menjalankan pesan untuk tetap tinggal di rumah. Ya, itu jadi apa ya? Jadi trigger lah gitu loh. Di awalnya gue memperhatikan gitu loh progres soal COVID ini. Di awal sepertinya ini hanya sebuah kayak musim flu biasa aja gitu loh. Atau mungkin levelnya agak lebih berat sedikit di atas flu atau apapun lah itu gitu. Rilisan dari WHO pun gue tuh ngikutin. Serius. Gue ikutin tuh rilisan WHO terkait bahaya virus COVID gitu. Ya, yang penting jaga-jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ini yang gue tangkap dia dalam bahasa Inggris, ini gue ambil saripatinya aja ya. Jaga jarak gitu ya. Karena penularannya itu melalui udara gitu. Ya bukan sesuatu yang serius banget lah gitu loh. Ya begitu aja gitu loh. Gue menangkap ini, oh ya udah gitu loh. Ini tidak seburuk dan yang apa yang gue bayangkan gitu, yang mungkin orang pikir, wah gila nih bahaya banget gitu. Tapi dari situ
seiring waktu berjalan, menurut gue keanehan terjadi gitu. Kok lama-lama berubah-ubah ya? Ada inkonsistensi gitu loh. Inkonsistensi dalam penyampaian segala hal yang berhubungan dengan pandemik ini gitu. Nggak konsisten gitu loh. Kayaknya kemarin ngomong apa, sekarang bilangnya beda lagi. Aturan-aturan mulai ketat yang diberlakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan untuk dulu awal tuh apa yang gue ingat? PSBB. Ya. 1, 2. Ada level-levelnya lah gitu. Sampai akhirnya apa PPKM. Ya, PPKM. Pokoknya ada beberapa istilah gitu ya. Jujur gue juga bingung gitu ya. Dengan istilah yang banyak sampai akhirnya yang PPKM itu sampai di satu titik gue mendengar akan PPKM levelnya akan ditingkatkan. Gue merasa sebagai pekerja seni, sebagai rakyat Indonesia juga ya, gue belum merasakan, gue lihatnya fokusnya ke yang terpapar aja gitu. Iya, tentunya bukan tanpa mengurangi rasa empati, prihatin terhadap para korban yang berjatuhan di momen pandemik itu, COVID itu ya. Tapi solusinya apa nih? Bagi orang-orang yang gue bikinnya irisannya ada 3. Apa tuh? Terpapar, terdampak, sudah terpapar, terdampak pula, gitu loh. Ya banyak teman-teman yang betul-betul terdampak secara ekonomi gitu ya. Irisan ini gue nggak ngelihat pemerintah melihat sedalam itu. Jadi apa nih yang bisa gue dapatkan atau setidaknya bisa gue rasain sedikit banyaknya di aspek atau di sektor ekonomi gitu. Di situasi di mana ketika PPKM levelnya ditingkatkan dengan alasan angka positif naik ya, tinggi gitu kan. Kita kan sumber pemasukan dari keramaian gitu loh. Sementara keramaian kan? Ya, sebagai contoh, sebagai pekerja seni aja gitu ya. Dan tentu di bidang-bidang lain pasti masyarakat juga ikut merasakan gitu loh. Bagaimana yang menjadi sumber pemasukan mereka adalah justru dari keramaian gitu loh. Nah, ini dibatesin, ditutup bahkan, dikunci gitu loh. Tentu ini kan tidak bisa hanya sekedar aturan aja. Lalu solusinya apa? Itu yang pengen gue dapetin gitu loh. Dampak apa yang bisa setidaknya sedikit banyak membantu dari aspek ekonomi? Enggak tuh, gitu. Ya, gue nggak tahu apa gitu loh. Ini kan pemerintah yang bikin aturan kan. Pemerintah sebagai... Pada masa itu ya? Iya, di momen itu. Pemerintah sebagai regulator gitu. Respon itu yang pengen, dan jawaban itu yang pengen gue dapetin dari pemerintah sebagai regulator. Akhirnya lahirlah surat terbuka. Surat terbuka lo yang di Instagram itu ya? Ya, gue posting di Instagram
gue live juga, live Instagram. Waktu itu suratnya gue bacain, betul-betul ditujukan kepada Bapak Presiden. Surat terbuka Didi Riyadi untuk Pak Jokowi. Yang terhormat Bapak Presiden RI Insinyur Joko Widodo di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Didi Riyadi, salah seorang rakyat Bapak yang hidupnya selama 31 tahun ini didedikasikan untuk dunia seni dan hiburan Indonesia. Ini kali pertama saya membuat surat terbuka kepada Bapak, sosok yang sangat saya hormati sebagai pemimpin bangsa. Surat terbuka ini bagian dari concern dan kepedulian saya kepada bangsa dan negara. Harapannya bisa sampai serta didengar oleh istana dan pemerintah. Lo cuma bacain aja atau lo juga kirim juga ke... Kirim juga. Oke. Kirim juga. Waktu itu, ini udah lumayan lama ya. Kalau nggak salah, itu juga terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Oh, lo kirim ke... Terhadap ke ya, PP ya? terhadap di Instagram di tag-nya itu juga. Oh gitu? Ya, gue tag tuh. Luhut Binsar Panjaitan, ada Sri Mulyani, ada Menkes juga. Kalau nggak salah Erick Thohir juga. Kayak gitu. Artinya ini kan aspirasi gitu ya. Ini kan bentuk suara gue sendiri loh, gue. Tidak terafiliasi oleh apapun dan siapapun, dan Lo belum terikat sama apapun ya pada enggak, saat itu ya? dan betul-betul seorang diri lah. Benar-benar murni dari hati lo? Iya, Lo iya, buat surat seorang itu? diri, gue nggak kayak ngajak teman-teman atau apa gitu ya. Semacam bikin petisi apa enggak gitu loh. Gitu. Nah itu gitu loh. Itulah makanya dari situ tuh kenapa gue seperti bensin dikasih api gitu. Buff. Nyala gitu loh, apinya berkobar gitu loh. Memang pada akhirnya gue nggak bisa betul-betul skeptis terhadap politik gitu loh. Gue betul-betul nggak bisa hanya hanya sebatas literasi aja gitu loh. Tapi mengambil sebuah langkah konkret gitu loh. Nah makanya kenapa gue terpikir dari situ untuk mungkin it's time. It's about time gitu loh untuk terjun ke politik praktis. Dan akhirnya gitu. lo memilih untuk gabung ke partai politik. Ya, gitu loh. Ya tentunya bergabung dengan parpol, ya parpol itu kan jadi kendaraan politiknya. Oke, ngomongin soal parpol, ketika lo memutuskan untuk gabung, apakah pada saat itu lo ada tawaran untuk bergabung atau lo kayak ini loh, kayak kancing itu pilih-pilih? Gitu ya. Cap cip cup. Cap cip cup kon bang kuncup. Iya. Waktu itu memang sempat ya window shopping dulu lah ya. Lihat-lihat beberapa warna gitu. Tapi memang akhirnya berakhir di warna midnight blue. Partai Nasdem. Nasdem. Kenapa akhirnya lo memilih Nasdem gitu loh? Karena kan ada juga partai anak muda yang lain. Ya, Partai Nasdem secara buat gue gitu ya,
dapet sih chemistry-nya. Oke. Secara ideologi, Klik gitu ya. nilai-nilai dan nilai-nilai luhur gitu ya dan lain. Sosok Pak Surya Paloh gitu. Ya gue merasa oke. Sepertinya ini tempat gue, sepertinya ini rumah gue gitu. Ya tidak ada alasan yang ribet sih sebenarnya, gitu loh. Gue punya alasan sendiri untuk, ketika memilih Nasdem, tentu dipelajari dulu. Ya udah, ini nih sepertinya gitu. Oke. Ketika proses lo akhirnya memutuskan untuk gabung ke partai politik, ada proses ngobrol nggak, diskusi misalkan sama ibu atau sama saudara-saudara? Ketika memutuskan terjun ke dunia politik gitu ya, itu keluarga nggak setuju tuh. Sama sekali nggak? Nggak ada yang setuju. Kaget, shock. Itu shock betul tuh. Itu benar-benar shock sih. Yang paling resisten siapa pada saat lo bilang lo mau masuk ke partai politik? Nyokap, adik-adik? Adik-adik gue yang perempuan. Oh gitu? Ya, adik-adik gue yang perempuan. Gue ada adik perempuan 2. Itu. Nyokap, ya kaget. Kaget campur aduk gitu ya rasanya ya. Kaget. Ya, pokoknya intinya penolakan lah ya, gitu loh. Tapi kalau nyokap, gue masih bisa paham shocknya ya. Tapi ya tetap, ya nyokap. Apa yang bisa beliau lakukan adalah kan mendoakan yang terbaik, mensupport gitu loh. Adik-adik mungkin posisinya beda ya. Ya terutama yang adik gue yang perempuan sih betul-betul ini ya, menolak gitu ya. Tapi ya gue itu tipe yang bandel susah dikasih tahu sebenarnya. Berarti lo tipe yang seneng tantangan gitu ya? Iya, karena gini. Oke, kalian menolak saya terjun di dunia politik, terlebih lagi politik praktis gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa terlalu antipati dan skeptis ya terhadap dunia politik. Atau memandang politik itu kayak, politik kayaknya jelek banget gitu stigmanya gitu ya. Kita nih hidup di tengah-tengah produk politik gitu. Bahwa kebijakan politik, produk politik, itu betul-betul hidup berdampingan dengan kita gitu. Listrik naik, bahan bakar naik gitu loh. Atau atau bukan naik, subsidinya di stop hingga keluarlah harga aslinya. Kan sempat ramai tuh kenaikan BBM apa bahan bakar. Setelah gue pelajari lagi gitu ya, ini bukan naik, tapi inilah harga aslinya. Seiring dengan naiknya harga minyak dunia, Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi. PT Pertamina Persero kembali menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis. PT Pertamina mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak per 1 September. Pemirsa, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Tapi kan kalau kita tarik lagi ke atas kan bahwa inilah kita yang namanya kita hidup berdampingan dengan produk-produk politiknya kayak begini gitu. Sekarang lo mau bilang lo nggak suka politik dan lo benci politik gitu loh, salah besar sebenarnya. Hidup ini kan dinamis ya, begitu pula dengan politik itu dinamis gitu loh. Bagaimana dengan perubahan dunia nanti ke depannya, dinamika dunia kan nggak statis, berubah gitu ya dari waktu ke waktu gitu. Kalau lo nggak ya nggak usah sampai cinta dunia politik lah ya, at least belajar dan tahu gitu. Ya lo akan miss out itu, lo akan
lo akan kehilangan gitu loh. Di momen-momen bagaimana dunia ini berdinamika gitu dan berubah ke depannya, dan lo akan hanya jadi asik sama dunia lo sendiri gitu. Nah, pertanyaan gua berikutnya tuh gini nih. Tantangan yang paling sering lo hadapi ketika upaya meningkatkan literasi politik itu yang berhubungan dengan anak muda. Anak muda ini kan sekarang kalau dibilang skeptis ya. Dia melihatnya politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu saling sikut. Nah, lo sebagai politikus muda, apa yang lo akan bangun kepada anak-anak muda ini supaya mereka ini terbuka gitu literasi politiknya? Ya, gue nggak akan pernah berhenti untuk selalu mengedukasi dan meliterasi dengan segala pengetahuan politik yang gue punya ya terhadap terutama anak-anak muda. Apapun momennya dan dimanapun tempatnya gitu loh. Dalam sebuah acara diskusi atau forum diskusi dan lain-lain gitu. Tantangannya adalah, gue bisa bilang berat. Nggak mudah. Karena ya itu tadi makanya gue bilang gitu loh. Dunia ini kan berubah ya. Kehidupan kan dinamis gitu loh. Berubah. Apa yang kita alami sekarang adalah perhatian anak muda akhirnya lebih banyak tersita ke medsos, media sosial, ke hiburan. Ya. Sifatnya lebih entertainment gitu. Dengan banyak platform ya. Macem-macem gitu. Tapi ironisnya adalah hanya sebatas itu gitu loh. Jumlahnya masih cukup belum banyak gitu loh yang betul-betul aware dengan literasi politik gitu loh, dengan hal-hal yang bersifat itu edukasi politik gitu. Walaupun ada beberapa sih gue lihat gitu, adalah beberapa gitu loh. Tapi memang harus dilakukan secara masif. Tapi ya pelan-pelan. Tantangannya memang nggak gampang ya. Hal-hal yang sifatnya fundamental. Gue pernah ketemu waktu ada kegiatan di Dapil. Ada kasih paparan di sebuah sekolah. Yang mereka kayaknya bingung banget gitu loh. Untuk mengucapkan Pancasila gitu. Bukan kayak kita dulu. Mungkin lo sama gue ada di era yang nggak jauh beda gitu ya. Yang ketika ditanya Pancasila 1-5 nggak pakai ragu, langsung gitu 1-5 selesai gitu loh. Ini kok kayak orang bingung gitu loh. Buat gue kan itu jadi pertanyaan besar. Pancasila ada 5, tinggal disebutkan. Saya nggak minta suruh apa ya. Gue nggak minta. Jadi menurut kalian esensi atau filosofi dari enggak gitu. Sebutin aja 1-5. Itu kayak orang mikir gitu. Kayak orang bingung gitu loh. Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia adil dan beradab. 3. Persatuan. 4. Keretatan dibimbing oleh kebiasaan nasa pada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Lihat di sini. Pancasila. 1. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
Tunggu. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, yang Tuhanan. Ketuhanan. Ini kan jadi pertanyaan besar gitu loh buat gue. Ini kan basic banget ya, fundamental banget gitu loh. Apa susahnya buat kalian untuk menyebutkan Pancasila yang cuman ada 5 itu? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang makanya tantangannya memang nggak mudah, berat gitu ya. Tapi bukannya nggak ada harapan di situ. Ya kalau gue punya harapan yang tinggi dan besar terhadap generasi muda. Main tuh menyenangkan ya. Ya kan? Hiburan tuh menyenangkan sih. Relaxing lah ya. Gitu loh. Hahaha gitu loh. Tapi coba porsi literasinya bisa sama banyaknya sama mainnya. Gue nggak bilang suruh ilangin gitu ya. Kalian nggak usah main gitu, gitu. Atau nggak usah joget-joget di TikTok atau posting. Bagaimana memanage dan mengatur belajarnya dan literasinya. Coba, kalau mainnya lo banyak, porsi literasi dan belajarnya banyaknya samain kayak lo main, gitu lah. Syukur-syukur bisa mainnya dikit, belajarnya lebih banyak. Berarti kalau dibilang lo ngasih tahu ke anak muda bahwa politik itu ada ilmu, guys, gitu. Iya. Ya. Politik itu ilmu sebenarnya, bukan jangan dipikir apa. Jangan dipikir politik itu apa, benda atau orang gitu, atau orang lah, politik itu bukan gitu. Politik itu jadi buruk karena manusianya yang bikin jelek. Oknum. Gitu loh. Ya, manusia itu sendiri kan makhluk yang kompleks ya, gitu loh. Jadi ya memang manusianya, oknumnya yang bikin jelek. Kalau kita bicara cuman politiknya aja, politiknya itu ilmu sebenarnya. Bagus gitu loh. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, untuk mencapai keadilan sosial gitu loh. Untuk kebaikan gitu loh. Ke semua masyarakat gitu loh, terhadap masyarakat. Bagus sebenarnya gitu loh. Tapi dalam perjalanannya adalah ada kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu, lalu kepentingan-kepentingan untuk meraih dan mendapatkan kekuasaan gitu ya. Itulah yang akhirnya jadi buruk stigmanya di mata orang gitu loh. Tapi kalau politiknya sendiri sih enggak, bahkan yang gue pelajari adalah cabang dari ilmu sosial gitu. Politik itu sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya bagus. Nah, ini yang gue selalu kalau ketemu sama anak-anak muda gitu ya, ngobrol. Itu yang selalu gue kedepankan itu, tanpa ragu dan dengan gamblang gue sampaikan gitu. Kalian tuh belajarlah gitu loh. Gue nggak larang kalian main gitu.
Tapi yang nerusin republik ini nanti kalian gitu loh. Kan dari 10 orang, 20 orang yang ada di depan gue. Nggak tahu, mungkin kedepannya salah satu dari kalian ada yang jadi anggota dewan, atau jadi menteri, atau jadi ada di level eksekutif gitu loh. Kita kan semua nggak tahu kalau Pak Harto bisa jadi presiden, atau Pak Habibie bisa jadi menteri waktu itu, lalu bisa jadi presiden juga, walaupun memang nggak lama ya, gitu loh. Kan kayak gitu loh. Tapi apa, belajar? Oke. Nggak bisa cuman main doang terus dengan harapan, oh ya gue bisa ngerti politik nih. Enggak, ya harus belajar dan harus terus meningkatkan literasi politik gitu loh. Oke, ngomongin belajar, ini kan ilmu nih, ilmu politik. Kalau belajar, ini harusnya dimulai dari mana? Harus dimulai dari mereka setelah lulus SMA, terus lulus kuliah, atau gimana, bro? Prinsip gue gini, ini yang terjadi di hidup gue gitu ya, yang gue alamin gitu. Belajar itu bisa di mana aja. Gue hari ini bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, sosial politik gitu. Itu dari belajar gitu. Apakah sekolah dulu langsung dapat materi itu atau kurikulum itu? Ya enggak gitu. Itu adalah sesuatu atau literasi yang gue tambah sendiri di luar sekolah. Kayak gitu. Berarti kalau dibilang politik ini bisa dijadiin kurikulum dong untuk masuk ke sekolah. Kalau ekstrimnya sih gue malah pengennya ini masuk. Ya kan ini ilmu kan tadi menurut lo. Dari SMP masuk. Dari SMP malah. Dari SMP. Kalau lo tanya gue gitu loh. Ya, gue kadang gue nanya di diri aja. Ini politik lo maksudnya mana? Mulai dari mana? Kalau berhayal gitu ya, gue Menteri Pendidikan. Dari SMP gue akan masukin tuh. Gitu. Dari SMP. Gitu loh. Alasannya harus dari SMP, kenapa bro? Dari SMP itu semakin dini itu dimulai akan semakin baik. Oke. Gitu loh. Yang gue alamin adalah, kan tadi gue cerita secara historis gue udah ketertarikan dari kecil gitu loh. Ketika gue ada di tingkat SMA dan setelah lulus, knowledge gue soal politik, sejarah dan lain-lain itu udah nggak dari nol. Gitu. Udah tinggal nambah-nambahin aja. Gitu. Nah, ini yang menurut gue ekstrimnya sih masukin di kurikulum. Gitu loh. Dasar ada di SD. Basic. Dari SD juga loh. Basic. Ya, basic. Sumpah Pemuda, tahu Pancasila. Ya, betul. Paham bahwa apa Pancasila ini? Pancasila ini falsafah negara gitu. Terus mulai dari SMP, udah tuh. Langsung. Lo kepikiran sebuah metode atau konsep supaya anak muda ini menyukai politik? Konsep atau metode? Itu cuman kemasannya doang ya. Kemasan? Gimana cara membawakannya aja sih sebenarnya. Makanya tadi gue bilang, dari SMP memang harus sudah dimulai. Karena begini, weakness-nya ya, kita di sini, sekolah itu untuk cari kerja soalnya. Sistem yang
ciptakan negara gitu loh, bahwa harus berijazah dan lain-lain gitu ya, melalui iya kan, melalui proses akademik gitu ya. Ini gue bukan bilang sekolah nggak penting ya, bukan gitu loh. Tapi memang fakta dan realitanya seperti itu gitu, bahwa sekolah untuk supaya bisa cari kerja, dapat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit kasus sekolahnya apa, kerjanya apa, nggak linear. Yang terjadi berikutnya adalah banyak lulusan-lulusan yang bisa dibilang dalam kategori bagus sih gitu ya. Tapi nganggur gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang gue alamin, yang gue jalanin gitu ya, makanya tadi gue bilang belajar itu bisa di mana aja. Nah itu yang selalu gue lakukan, bahwa gue nggak pernah berhenti untuk terus meliterasi diri gue sendiri gitu. Ini yang gue coba sampaikan gitu loh. Ya, dan yang selalu gue sampaikan gitu sama teman-teman dan anak-anak muda di luar sana gitu ya. Untuk jangan limitasi diri lo, bahwa lo hanya dapat pengetahuan dan ilmu itu dari sekolah. Nah ini makanya ya sekali lagi gue bukan bilang sekolah itu nggak penting, tapi buat teman-teman anak-anak muda apa yang juga sedang dalam proses dan jenjang akademik gitu ya, sekolah, jangan limitasi diri lo untuk hanya sebatas itu aja. Di luar itu terus harus meliterasi diri sendiri juga, apapun latar belakangnya gitu loh. Sesuai dengan tema ini yang sekarang kita bahas ya, anak muda dan literasi politik. Apapun, mungkin lo ambil fakultas kedokteran kali ya, lo kedokteran, mungkin lo ekonomi dan bisnis, atau apa, lo mungkin teknik mesin kali, atau arsitektur dan lain-lain. Jangan batasi hanya di situ saja gitu loh. Tambah lagi literasi di luar itu yang berhubungan dengan politik gitu loh. Maka dengan itu ilmu pengetahuan yang lo punya nanti lo bisa turunkan lagi dan lo bisa tularkan lagi gitu loh. Kenapa? Karena lo ngerti dan lo paham gitu loh. Lo punya sebuah konstruksi berpikir tentang politik itu baik, komprehensif gitu. Nggak yang cuman setengah-setengah, cuman taunya dari si ini, taunya dari si itu gitu. Nggak mau baca buku. Terus abis itu akhirnya mudah terprovokasi, mudah termakan hoax. Apalagi di era sekarang gitu, di era sosial media kayak begini gitu. Itu kan apa namanya ya, itu kan rawan banget gitu. Titel tuh banyak, itu bukan orang bodoh gitu loh, orang pinter-pinter gitu loh. Gue pernah itu ngobrol dan diskusi gitu loh. Tapi ketika membicarakan sosial politik, gagap. Sementara hidup kita ini ya nggak lepas dari produk politik gitu loh, dan kebijakan-kebijakan politik gitu. Nah, langkah konkret apa yang bisa dilakukan anak muda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik? Langkah konkretnya apa? Yang paling pertama adalah literasi itu harus. Jangan males, ayo untuk mulai buka-buka buku politik. Belajar tentang politik lebih dalam lagi. Jangan cuman maunya cuman apa
Maunya cuma lihat di Instagram atau maunya cuma nonton di YouTube, itu tambahan. Tambahan aja gitu. Kan ada quote yang bagus tuh, itu bener tuh menurut gue sih. Apa sih? Ya, buku jendela dunia ya. Itu benar. Itu benar gitu loh. Jadi ada sebuah proses literasi, proses belajar yang nggak bisa lo skip. Nggak bisa. Dari 1, mau langsung 7, 8, nggak bisa gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 10 gitu loh. Nggak bisa lo skip. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlibat aja dalam forum diskusi tentang sosial politik, terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kampus atau kegiatan-kegiatan di sekolah, masuk ke dalam organisasi sekolah, organisasi kampus gitu, BEM ya. Yang berikutnya adalah yang paling penting, harus tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter. Gitu ya. Karena kalau nggak begitu, lo akan jadi pribadi yang membebek. Kata ini ngikut, kata ini. Nanti kata sini begini, ngikut. Nanti kata si itu begitu, ngikut gitu. Buat anak muda yang paling penting gitu loh. Apapun yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, ada Karang Taruna, Ormas, coba untuk bergabung gitu loh. Kalian bisa lihat dan kalian bisa filter gitu loh. Mana yang kira-kira bagus, punya ideologi yang baik gitu ya. Punya ideologi yang kuat gitu loh. Nah, dari situ tuh bisa gitu loh. Partai-partai politik juga di bawah juga membuka wadah untuk anak-anak muda. Karena kalau lo cuman duduk di kelas aja belajar, ya udah gitu. Hanya sebatas itu. Ini menurut gue ya. Tapi ketika terjun langsung, ada sebuah kegiatan dan pergerakan di situ. Pergerakan badan lo dari kelas ke lapangan politik praktis. Mesti ingat satu hal. Lo sepinter apapun lo di sekolahan, sehebat apapun lah, mau sampai titel di depan, di belakang panjang, pengalaman adalah guru terbaik. Nah, sekarang ngobrolin, tadi kita sempat bahas tentang media sosial. Saat ini media sosial itu udah kayaknya merata di anak muda. Anak muda siapa sih yang nggak akan kenal namanya media sosial? Dan platformnya banyak banget. Nah, menurut lo, media sosial yang sekarang ini seberapa pengaruh sih kepada anak muda, terutama opini yang keluar dari media sosial ini, seberapa pengaruhnya buat mereka? Sekarang kan kita gampang ya akses informasi ya, udah ya. Kita betul-betul dipermudah gitu loh. Dan sosial media digital ini betul-betul memfasilitasi kita lah gitu loh untuk bisa mengakses segala macam bentuk informasi gitu loh. Negatif side-nya adalah ini dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax, hate speech, untuk gue sih bisa bilang praktek politik adu domba itu sekarang gue ganti, politik adu akun.
adu domba itu orde lama. Oh, orde lama. Adu domba. Belum ada sosial media kan dulu kan, belum. Mungkin banyak domba ya kan. Kalau sekarang era digital ini ya adu akun gitu loh. Karena kita sudah tidak melihat ada domba gitu kan. Gitu. Nah, makanya kembali lagi yang seperti yang tadi gue sampaikan dan selalu ulang-ulang gue sampaikan gitu ya, bahwa pentingnya literasi gitu, untuk terus mengedukasi diri sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan politik gitu loh. Kenapa? Kalau akarnya kuat, pengetahuan lo penuh, gitu. Apapun yang ada di sosial media, ya, itu lo nggak akan mudah goyah dan nggak akan mudah termakan begitu saja, gitu loh. Itu makanya penting buat anak-anak muda terutama ya, kalau gue kan udah paham ya, udah ngerti gitu loh. Ya sekarang bicara media lah, TV, surat kabar, sosial media, ya gue udah bisa lihat sampai ujungnya siapa nih ya, gitu kan. Kan gitu, ujungnya siapa nih, terafiliasi oleh siapa gitu. Kenapa gue bisa merangkai dan memetakan itu? Ya karena gue paham dan ngerti. Karena lu udah menjalani prosesnya kan? Iya, nggak yang langsung skip gitu loh. Prosesnya betul-betul dijalani ya, 1, 2, 3, 4 proses belajarnya gitu loh. Dan bagaimana menggali pengetahuan ya, dan segala macam bentuk informasi dari berbagai macam sumber gitu loh. Karena bahaya gitu loh. Bahayanya gue nggak ngelihat pemerintah ini berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum sepenuhnya berhasil? Enggak. Bukan sepenuhnya, belum sepenuhnya. Nggak berhasil bahkan. Gitu loh. Kok nggak berhasil? Kenapa lo bisa bilang nggak berhasil? Gue malah bilangnya nggak sepenuhnya. Lo bilangnya nggak berhasil. Rata-rata IQ nasional kita 78. Rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,49, yang menempatkan negara ini di peringkat ke-129 dari 197 negara yang diuji. Angka ini berada di bawah rata-rata global, yang berkisar antara 85 hingga 115. Kunci utama untuk mengikis ketimpangan ini adalah pertama dengan pendidikan. Karena ada korelasi positif antara pendidikan dengan kemakmuran satu bangsa. Education and the well of nation. Nah, kecerdasan bangsa ini itu tertinggal jauh dengan dunia. Menurut satu penelitian, kita ini berada di 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara. Ini artinya apa? Artinya miris ya? Miris sekali. Ya. Itu artinya bahwa pendidikan kita sangat buruk, tertinggal jauh, dan kecerdasan itulah yang akhirnya tidak menopang kesejahteraan warga Indonesia. Jadi IQ yang rendah itu punya korelasi positif dengan kemiskinan satu bangsa. Dalam konteks ini kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Gue sebagai yang terjun di politik praktis gitu ya, dan kemarin ini sebagai caleg DPR RI yang langsung turun ke dapil, langsung turun, nggak berapa, 2 tahun kali ya gitu loh, betul-betul langsung bersentuhan dan berinteraksi dengan masyarakat. Itu terasa banget gitu loh.
pendidikan itu menjadi sektor penting yang harus dipush. Ya tentunya itu kan juga perintah konstitusi kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Irisan-irisannya banyak banget gitu. Dan gue berani bilang bahwa pendidikan menjadi kunci penting untuk bagaimana bangsa ini bisa seperti yang pernah disampaikan kemarin kan oleh pemerintah tentang Indonesia Emas. Gitu loh. 2045. Ya, tentang Indonesia Emas gitu loh. Kalau sektor ini tidak segera dibenahin, Indonesia cemas. Bukan Indonesia Emas. Gitu. Jadi jangan salah jangan salah berpikir bahwa kemajuan bangsa ini hanya sebatas tidak ada lagi yang kelaparan. Infrastrukturnya bagus. Bikin jembatan ini, jalan tol dan lain-lain. Makan gratis gitu. Hah? Makan gratis. Makan gratis. Tapi udah diralat. Udah diralat. Makan bergizi gratis bergizi. gitu. Tapi harusnya itu disampaikan di awal, jadi nggak harus ada ralat harusnya. Gitu. Bagaimana membangun bangsa ini ke depannya jadi lebih baik? Nggak hanya sebatas di situ saja gitu loh. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu menjadi penting dan utama menurut gue. Kenapa? Sumber daya manusia yang pintar, cerdas, itu bisa menekan angka kemiskinan. Yang menjadi di Indonesia ini isu sih, gitu loh. Tentang persentase angka kemiskinan. Kan tentu kan isu utama ya. Masih masuk isu yang utama gitu. Kan kita pengen mengentaskan kemiskinan. Oke lah, nggak usah yang muluk-muluk banget gitu loh. Wah, kemiskinan bisa, kayaknya terlalu manis gitu ngomongnya. Kemiskinan bisa kita hilangkan dari republik ini. Setidaknya angkanya ditekan jauh. Tapi dengan apa? Dengan kita cerdaskan kehidupan bangsa, dengan kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Gitu. Sehingga yang bawah bisa naik ke tengah, yang tengah naik ke atas, gitu loh. Sekarang dari sektor ekonomi aja ada sebuah dinamika dan fenomena baru yang terjadi, gitu loh. Di tengah secara global politik dan global ekonomi ini lagi tidak baik-baik saja lah. Menengah itu turun ke bawah, boro-boro naik ke atas gitu loh, atau stay. At least stay, enggak. Yang menengahnya turun ke bawah sekarang, dan itu gede. Dan saat ini sedang terjadi. Itu sedang terjadi. Nah, ini kan sebuah apa? Nah, makanya kalau literasi politik lo, sosial politik lo penuh gitu ya. Pengetahuan lo terkonstruksi dengan baik gitu. Ya lo bisa melihat hal-hal ini gitu loh. Ini yang gue harap anak-anak muda tuh bisa aware dan bisa mampu melihat sampai sedalam itu gitu loh. Berarti kan harus berpikir cerdas ya. Misalkan tadi kita bahas soal media sosial. Anak muda boleh silakan bermain media sosial, tapi cerdas bermain media sosial. Ya. Berarti kan dari situ akan terlihat tuh
tersaring siapa-siapa yang nantinya anak-anak muda yang akan menjadi calon-calon seorang pemimpin. Ya. Nah, menurut lu kualitas apa sih yang bisa anak muda menjadi seorang pemimpin muda? Apa yang mereka mesti kejar untuk menjadi seorang pemimpin muda yang cerdas, yang betul-betul berempati dengan kondisi situasi yang terjadi gitu loh. Harus punya nyali dulu. Harus punya nyali. Seberapa besar nyalinya? Nyalinya berani mati. Serius? Iya. Berani mati. Iya. Karena gini. Kayak pasukannya muda. Terus gimana? Karena gini ya, lu harus pinter aja nggak cukup. Sampai cerdas, nggak cukup juga gitu. Nggak cukup. Critical thinking lo harus bekerja dengan sangat baik gitu. Berarti EQ itu harus bagus. IQ bagus itu nggak garansi juga gitu. EQ pun juga harus bagus gitu ya. Kayak gitu. Dan critical thinking lo harus bekerja dengan baik gitu. Itu terjadi kalau lo belajar. Berani. Kenapa tadi gue di line pertama langsung gue bilang berani. Jangan ragu dan jangan takut untuk mengemukakan pendapat lo. Apa yang menjadi aspirasi? As long itu untuk kebaikan gitu. Ungkapkan, kemukakan gitu. Apapun situasinya, harus berani. Itu dulu. Lu sekarang gini, pinter, hebat lah pokoknya. Titel banyak gitu. Nyali nggak ada, nggak bisa juga. Akhirnya, lu pinter buat diri sendiri aja. Atau pinter untuk diatur orang lain gitu? Pinter untuk disuruh-suruh. Sama dengan jongos. Gila banget tuh terakhir. Jongos. Kacung gitu loh. Nah, itu yang gue lakukan. Makanya ada surat terbuka. Sekarang kalau dipikir, bagaimana buruknya indeks demokrasi di Indonesia. Ya. Secara tidak langsung kan gue merisikokan diri gue sendiri. Ketika lo buat surat terbuka itu? Kalau dipikir gitu ya. Gue kan merisikokan diri gue sendiri. Apa yang bisa terjadi sama gue? Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa apa aja. Gitu loh. Tapi ya, gue punya keberanian dan punya mental yang kuat gitu loh. Untuk, gue yakin apa yang gue sampaikan baik. Tidak ada hal yang buruk di situ. Gue punya keberanian untuk gue sampaikan aspirasi gue sampaikan aja. Oke. Kayak gitu. Jadi itu menjadi kunci utama. Itu jadi kunci utama. Tapi tentu sekali lagi nih, gue nggak akan pernah capek untuk mengulang ini ya. Pengetahuannya harus banyak. Belajarnya jangan berhenti. Jadi ketika apa yang lo sampaikan itu, orang itu betul-betul bisa mendengar dan menerima itu juga mengena gitu loh. Oh iya ya, masuk akal sih. Iya benar. Argumentasi lo kuat gitu loh. Nggak lemah, kuat gitu loh. Ya iya gitu loh. Memang faktanya seperti ini gitu. Gitu. Berarti surat terbuka itu bagian dari uji nyali lo ya? Menguji lo kan? Iya. Menguji nyali lo, menguji mental lo. Nah, dari sekian banyak pengalaman yang udah lo jalanin, terus tadi masukan kepada anak muda tentang literasi, lo punya program nggak sih? Program konkret lo dari lo sendiri untuk anak muda? Kalau program secara konkret, secara khusus sih belum.
Tentu itu memerlukan apa ya? Memerlukan, kalau program yang datang dari diri sendiri gitu ya, sih belum gitu loh. Tentu itu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit juga gitu ya. Tapi gue sering diundang ke acara-acara yang terlibat dalam diskusi politik dan apapun itu gitu loh. Dan gue nggak pernah minta bayaran dari situ. Oke. Kayak gitu. Ya kampus, sekolahan atau apa For gitu. free beneran? Ya, itu salah satu bentuk kontribusi gue untuk berbagi pengetahuan yang gue punya, meliterasi anak-anak muda, segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, sosial politik gitu ya. Itulah yang bisa sementara ini gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya gue punya kesempatan dan juga punya sumber daya gitu loh untuk bisa membuat. Gue malah pernah punya mimpi bikin lembaga seperti lembaga pendidikan gitu loh. Ya khusus sosial politik gitu. Serius? Serius. Usia SMP gue terima masuk. Lo nggak apa-apa, sekolah aja formal di luar, ya kan gitu. Nggak tahu, mungkin weekend lo pengen lo isi dengan itu. Nah, lembaga itu gue punya gitu. Ya dari kecil-kecil dari SMP itu. SD ntar lah gitu loh. Begitu menginjak SMP, nah, itu salah satu regulasi. Kalau gue punya lembaga pendidikan tuh itu salah satu regulasi gue tuh itu. SMP ya boleh masuk. Ada harapan apa yang lo ingin sampaikan sebagai seorang politikus muda kepada anak-anak muda nih? Yang lo bilang tadi, kalian ini adalah penerus kita nanti. Kalau gue udah tua renta. Iya. Kan lu nanti. Nah, apa harapan lu? Harapan gue jangan apa ya? Jangan lelah gitu loh. Jangan pernah capek untuk terus belajar ya. Karena kita jangan sampai terlena oleh hiruk pikuk dan euforia sosial media dan digital gitu loh. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang maju gitu. Tapi ingat juga, kita juga harus bisa melihat dari sisi yang lain gitu loh. Jangan sampai era digital dan sosial media ini jadi sebuah era pembodohan. Pilihannya ada di mana? Ada di tangan kalian gitu loh. Jadi manfaatkanlah era digital dan sosial media ini dengan baik untuk memudahkan kalian dalam meliterasi diri sendiri. Anak SMP yang bisa mendebat anggota DPR atau menteri. Tapi SMP ya. Tapi SMP. Oh, mahasiswa mah bukan hal baru. Itu bukan ini. Ya oke, ya udah mahasiswa kan gitu. Tapi SMP bisa debat. SMP bisa mendebat sebuah keadaan dan situasi sosial atau masalah sosial. Di usia itu bisa kritis melihat kebijakan pemerintah, itu baru kita bisa Indonesia Emas. Oke. Itu baru kita bisa Indonesia Emas. Itu pesan lo ya buat anak-anak muda ya? Iya, itu. Itu aja. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat lo nih bro. Nyesel nggak lo terjun ke dunia politik praktis? Lo nggak ninggalin dunia kesenimanan lo kan? Nggak nyesel sih. Justru banyak pengetahuan dan banyak ilmu yang bisa gue dapet. Banyak banget. Networking.
dan lain-lain. Banyak banget, banyak. Ini bukan soal gue nggak lolos atau nggak menang di Pileg kemarin gitu ya. Tapi tidak ada kerja keras dan perjuangan yang sia-sia. Akan selalu ada hal baik, akan selalu ada ilmu yang bermanfaat yang lo bisa dapatkan dari situ gitu. Dan itulah yang seperti yang dari tadi gue bilang gitu loh. Berani, harus berani. Mas Didi Riyadi, thank you. Sama-sama. Terima kasih juga. Siap. Semoga jadi lembaganya. Ya, mungkin 9 Naga mau investasi.